Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya cintai, saya banggakan para siswa kelas 10 angkatan 20 SMK Negeri 3 Kota Tegal tahun pelajaran 2020-2021. Eh, Perkenalkan, nama saya Ade Prasetyo. Sehari-hari saya bertugas sebagai tenaga pendidik di kompetensi keahlian teknik audio video sejak Desember 2002. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas saya di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Salah satu materi yaitu tentang tata krama, aturan, dan kewajiban sekolah. Baik para siswa sekalian, mohon untuk diperhatikan dan apabila ada hal-hal atau keterangan yang penting mohon untuk bisa dicatat dan dimasukkan di dalam resume kalian. Sesuai dengan tema kali ini yaitu tata krama, aturan, dan kewajiban sekolah. Yang pertama saya akan menyampaikan pengertian dari tata krama, aturan, dan kewajiban sekolah. Tata krama secara harfiah atau berdasarkan pengertiannya terdiri dari dua kata yaitu tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, atau peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Sehingga dengan demikian bisa diambil sebuah pengertian, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia di suatu tempat atau di wilayah dia tinggal. Kemudian yang berikutnya pengertian dari peraturan dan tata tertib sekolah. Para siswa sekalian bisa dimaknai bahwa peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan atau peraturan dan program yang dibuat oleh sekolah yang implementasinya mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti itu sendiri. Sehingga akan membuat suasana sekolah menjadi lebih kondusif, lebih nyaman, lebih menyenangkan pada saat para siswa sekalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya dari dua hal ini, pengertian tata krama dan peraturan dan tata tertib, kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari para siswa sekalian, tentu kita sepakat bahwa kalian semua di rumah pun tentu juga mengenal atau berlaku tata krama dan peraturan-peraturan yang ada di rumah. Meskipun bahwa aturan tersebut tidak tertulis, namun tentunya harus disepakati, harus dilaksanakan oleh seluruh warga atau seluruh anggota keluarga. Sebagai contoh, para siswa sekalian, mungkin di rumah kalian, jika yang di rumah ada beberapa anggota keluarga, ada ayah atau ibu, ayah ibu, kemudian juga ada kakak, adik, dan kalian sendiri, barangkali di rumah ada yang punya sebuah aturan tidak tertulis. Misal, kakak sehari-hari bertugas mencuci motor, ya, atau mungkin mobil bagi yang punya. Kemudian adik tugasnya membantu ibu menyapu lantai di teras rumah, sedangkan kalian sendiri mungkin membantu orang tua atau ibu mencuci baju atau mencuci piring dan sebagainya. Nah, hal-hal ini adalah termasuk contoh norma atau aturan yang berlaku di dalam keluarga kalian. Meskipun sekali lagi aturan ini tidak tertulis. Nah, di SMK Negeri 3 Kota Tegal, kita memberlakukan sebuah tata tertib dan tata krama siswa yang insya Allah nanti akan kalian dapatkan sebuah buku pedoman ya seperti ini. Kita berharap tentunya suasana segera membaik. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera kita laksanakan ya di sekolah kita pada khususnya dan juga di negara kita tercinta Indonesia.
Baik, kembali ke buku pedoman ini, para siswa sekalian. Insya Allah nanti kalian setelah nanti aktif menjadi siswa SMK Negeri 3 Kota Tegal akan mendapatkan buku pedoman tata tertib dan tata krama siswa. Di dalam buku ini setidak-tidaknya mengatur beberapa hal, yaitu yang pertama aturan penggunaan seragam sekolah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di SMK 3 kita ada beberapa penggunaan seragam sekolah. Yang pertama seragam OSIS, ya. Kemudian yang kedua seragam pramuka. Kemudian kita juga memiliki PDA 1, yaitu putih, atas putih, bawah putih, dilengkapi dengan epaulet, topi dan sebagainya, beberapa atribut lainnya. Kemudian juga kita memiliki PDH 2, ya, yang warnanya abu-abu dan abu-abu dengan menggunakan topi mut dan perlengkapan atribut yang lainnya. Kemudian kita juga punya seragam olahraga, kaos olahraga yang digunakan pada saat siswa melakukan aktivitas olahraga dan juga pada saat ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan outdoor lainnya. Kemudian juga ada wear pack atau pakaian kerja yang tentunya disesuaikan bentuk dan fungsinya sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Sebagai contoh, tentunya berbeda antara wear pack yang dipergunakan oleh para siswa di jurusan teknik pemesinan dengan yang digunakan di kompetensi keahlian teknik audio video ataupun mungkin di multimedia. Ya, kalau di teknik pemesinan atau di teknik dan ringan atau di TBSM kita butuh wear pack yang tentunya fungsinya juga lebih melindungi seluruh bagian tubuh, ya, atas sampai bawah. Sementara mungkin di multimedia tidak terlalu membutuhkan wear pack dengan bentuk seperti itu. Atau contohnya di TBSM, ya, karena kita teknik bisnis sepeda motor kita bekerja sama dengan Honda, tentunya untuk penggunaan wear pack pun juga menyesuaikan dengan Honda Motor Indonesia, ya, cenderung putih-putih dan sebagainya. Selain wear pack, ya, kita juga di masing-masing jurusan tentunya juga memiliki kekhasan-kekhasan tersendiri. Sekali lagi, yang itu juga tergantung karakteristik dari kompetensi keahlian masing-masing. Itu yang pertama, ya, yang ada di dalam tata tertib. Saya ulangi, jadi aturan penggunaan seragam. Kemudian berikutnya yang ada juga di dalam buku pedoman ini adalah aturan potongan rambut. Tentunya seperti yang kita pahami bersama, SMK 3 juga menerapkan aturan potongan rambut, ya, sesuai dengan yang sudah mungkin diinformasikan oleh kesiswaan pada kalian semua pada saat kemarin memberikan pembekalan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang berikutnya, yang ketiga, tata tertib ini juga di dalamnya meliputi aturan-aturan yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar siswa selama di sekolah. Jam berapa harus masuk sekolah, kemudian jam berapa istirahat, kemudian jam berapa pulang sekolah, dan lain sebagainya. Terkait dengan kegiatan belajar mengajar ini, selain pada buku pedoman ini, SMK 3 Kota Tegal juga menerapkan beberapa SOP atau standar operating procedure atau POS, ya, prosedur operatif standar terkait dengan pelaksanaan atau teknis pelaksanaan beberapa kegiatan. Sebagai contoh, jika para siswa sekalian terlambat masuk sekolah, nah, kita ada SOP penanganan siswa terlambat. Bagaimana prosedurnya jika kalian suatu ketika, semoga tidak, ya, artinya jika suatu ketika ada halangan dan kalian harus terlambat sekolah, ya, bagaimana prosedurnya? Ya, kalian harus kemana dulu, kemudian ditangani oleh siapa, dan seterusnya. Nah, kita juga ada SOP penanganan siswa yang izin mau meninggalkan sekolah. Misalkan suatu ketika kalian ada kepentingan untuk mengurus sesuatu di luar, ya, bagaimana prosedurnya, apa yang harus kalian lakukan. Nanti juga ada informasi lebih lanjut terkait dengan prosedur bagaimana untuk siswa izin keluar sekolah. Nah, kemudian di dalam buku tata tertib ini juga mengatur tentang bagaimana pergaulan atau tata krama pergaulan selama di sekolah. Baik pergaulan dengan rekan-rekan satu kelas atau satu angkatan, dengan kakak kelas, dan juga bagaimana adab atau tata krama dengan bapak dan ibu guru.
tentunya kami berharap para siswa sekalian, ini bukan hal yang asing, ya, sama dengan ketika para siswa sekalian menempuh pendidikan di SMP, ada tata krama, bagaimana adab harus bersikap kepada Bapak Ibu guru. Nah, di SMK 3 Kota Tegal, ya, perlu diinformasikan bahwa jumlah tenaga pendidik atau guru dan tenaga kependidikan atau staf tata usaha lebih dari 150 orang. Ya, tentunya tidak mudah bagi kalian semua untuk menghafal satu persatu, ya, nama Bapak Ibu guru, beliau mengampu mata pelajaran apa, di kompetensi kalian apa, dan sebagainya. Namun sekali lagi, hormatilah semua, anggaplah bahwa beliau adalah orang tua kedua selama para siswa sekalian berada di sekolah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi terkait dengan tata krama dan etika selama di sekolah. Perlu saya informasikan juga atau perlu saya sampaikan kepada para siswa sekalian, ya, khususnya di kelas 10 angkatan 20 tahun 2020-2021. Untuk saat ini siswa kita, siswa SMK 3 lebih dari 1.500 siswa jumlahnya. Nah, tentunya bukan jumlah yang sedikit, apalagi jika dibandingkan dengan ketika kalian mengikuti pendidikan di SMP, ya, tentu jumlahnya tidak sebanyak saat ini kalian menjadi siswa di SMK 3. Nah, dengan jumlah yang cukup banyak ini, dengan latar belakang yang berbeda-beda, sangat heterogen sekali, ya, ada mungkin yang dengan latar belakang, dengan tingkat ekonomi, dengan kebiasaan, dengan aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing, tentu sekali lagi ini memberi dampak, ya, ketika mereka bersosialisasi di sekolah. Nah, yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal ini adalah para siswa sekalian, jadilah kalian pribadi yang mewarnai, bukan malah terwarnai. Artinya apa? Jika para siswa sekalian di rumah, bagi yang muslim, sudah sholat 5 waktu, kemudian jamaah di masjid ketika sholat, ya, dan kebaikan-kebaikan lainnya, maka tularkanlah kepada teman-teman yang lain yang belum, yang sekali lagi yang saat ini mungkin belum melakukan. Sebagai informasi bahwa di SMK 3, alhamdulillah kita setiap waktu zuhur dan asar kita ada jamaah bersama di Masjid Nurul Ilmi. Nah, ketika waktu sholat, ya, ajaklah teman-teman mungkin yang belum mau sholat untuk sama-sama sholat jamaah di masjid. Ini yang saya maksud dengan mewarnai. Jangan sampai, ya, malah kalian sudah sholat ke masjid, ya, ketika kalian ajak teman kalian untuk sholat, ayo kita sholat, teman nggak mau, jangan sampai kalian malah ikut tidak mau, ya. Sekali lagi, tidak perlu malu untuk mengajak ke kebaikan, ya. Baik, para siswa sekalian, tentunya karena waktu kita terbatas, ya, tidak banyak yang bisa disampaikan dalam MPLS daring ini. Insya Allah, sekali lagi kita berdoa semoga kondisi cepat membaik. Ya, kami pun sudah sangat rindu untuk bertatap muka dengan kalian sekalian di kelas. Berharap sekali lagi semoga ketika nanti kita sudah diberikan kesempatan untuk bertatap muka, banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait dengan tata tertib, tata krama siswa, ya, bagi kalian sekalian. Jadikanlah ajang MPLS ini meskipun, ya, dengan menggunakan daring sebagai sebuah wahana, sebagai sebuah media kalian mengenal lebih jauh tentang SMK 3 Kota Tegal. Bagaimanapun, sekolah ini adalah sekolah yang sudah kalian pilih. Ketika kalian sudah diterima di SMK 3, artinya Allah sudah memberikan kesempatan pada kalian untuk menjadi bagian, ya, salah satu keluarga besar, menjadi bagian dari Civitas Akademika di SMK Negeri 3 Kota Tegal. Junjung tinggi nama baik, junjung tinggi harkat dan martabat pribadi, keluarga dan sekolah, ya. Alhamdulillah selama ini SMK 3 Kota Tegal sudah cukup harum namanya, ya. Mari kita sama-sama jaga
Mari sama-sama kita tetap pertahankan dan tingkatkan prestasi sekolah kita tercinta. Jadilah bagian dari SMK 3 untuk membawa sekolah kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi tentunya karena keterbatasan waktu dan juga karena keterbatasan media sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk mendiskusikan beberapa hal. Semoga tidak mengurangi substansi atau makna dari pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Tetap semangat. Sekali lagi, terakhir, jadilah bagian dari keluarga besar SMK 3 Kota Tegal untuk menjadikan sekolah kita lebih baik. Terima kasih. Saya Iri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.